Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya membahas Jasa Marga ya, JSMR. Nih kita lihatnya kinerjanya menarik nggak di 2025 Q3. Nah ini saham request ya teman-teman. Jadi kalau ada saham request langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya jadwalkan gitu untuk kita bahas bersama-sama. Jadi disclaimer dulu, jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya ya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya, JSMR. Nah, jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research. Silakan analisis lebih lanjut ya kalau memang si Jasa Marga ini menarik. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama ya. Nah, jadi memang saya pada perusahaan yang di bursa efek gitu ya, sebelum saya beli sahamnya saya pasti pakai 3 kriteria utama. Syarat yang pertama itu harus bagi dividen. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya, terbukti untung. Jadi nggak cuma untung di atas kertas aja. Jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya ya, bisa kita nikmati, dapat nilai tambah. Nah, kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Dan teman-teman harus tahu ya, untuk top manajemen, komisaris dan direksi ini gajinya udah ratusan juta setiap bulannya gitu ya. Jadi kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional ya, mereka udah tenang gitu ya, nggak usah takut gitu, harga saham turun terus juga nggak usah takut. Karena apa? Gajinya udah ratusan juta tiap bulannya ya, pasti masuk kantong mereka gitu. Makanya kita dapat apa ya, kita cuma dapat dari dividennya kalau bagi perusahaannya, dan juga dari capital gain kalau naik harga sahamnya. Jadi memang di awal kita ya harus hati-hati dalam memilih perusahaan ya. Dan yang kedua, perusahaan yang bagi dividen itu bisa punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak bagus ya, rugi melulu, arus kasnya susah, beban bukannya terlalu tinggi ya perusahaan nggak akan bagi dividen gitu ya, pasti mengutamakan survival dulu. Maka kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pasti itu beli di bawah nilai wajar ya, beli pada saat under value, jangan pada saat over value ya, di harga yang premium ya, di harga yang terlalu tinggi gitu. Takutnya nanti rawan koreksi, floating loss, nggak mau cut loss ya, nunggu dijemput nggak tahu kapan. Maka teman-teman sebelum berinvestasi ya harus gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan FOMO ya, jangan mudah ikut-ikutan orang gitu ya, jangan mudah percaya rekomendasi, berita, isu, analis gitu ya, jangan ya. Dan jangan percaya pada saya juga. Jadi teman-teman harus analisis sendiri ya, harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut. Nah, jadi memang kita harus memegang prinsipnya berinvestasi ya, harus sabar, harus orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan yang besar tuh dalam jangka pendek ya, nggak bisa gitu. Dan memang kita harus fokusnya pada value. Jadi hitung dulu value-nya di awal ya, dengan metode valuasi yang biasa teman-teman gunakan. Baru nanti tentukan entry price-nya berapa gitu. Nah, kenapa harus pegang prinsip ini, harus paham ya? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, nggak jangka pendek. Ya kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja ya. Perusahaan yang buruk harganya digoreng naik ya, memancing banyak investor masuk gitu ya. Tapi kembali lagi, perusahaan yang buruk dalam jangka panjang nanti harganya pasti turun lagi ya, fakta gitu ya. Dan nanti akan meninggalkan banyak investor yang nyangkut di harga atas gitu ya. Syukur-syukur kalau masih bisa exit keluar, tapi yang terburuk kan kalau misalnya delisting ya udah deh, hilang uangnya gitu ya. Makanya jadi mudah-mudahan kita jangan jadi investor yang seperti itu ya. Jadi kita harus bijak gitu. Dan nanti ini si Jasa Marga nanti akan kita analisis ya laporan keuangannya. Jadi ya kita baca versi saya ya, yang saya biasa lakukan dari 2016 sampai sekarang. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamentalnya dan hanya menilai kinerja masa lalu perusahaannya sampai 2025 Q3. Jadi makanya ya, untuk kuartal sekarang berjalan, Q4 dan tahun-tahun ke depannya gimana, saya nggak tahu. Teman-teman harus lakukan proyeksi sendiri ke masa depannya, apakah perusahaan ini cerah atau enggak ya masa depannya gitu. Dan sekali lagi kita hanya fokus kepada kinerja berdasarkan laporan keuangannya, bukan kita pada harga sahamnya. Jadi kalau harga saham ya itu urusan lain ya. Jadi memang buat saya memang penting gitu ya untuk baca laporan keuangan, karena laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau enggak lagi sakit gitu. Dan nanti datanya akan dipindahkan ke Excel seperti ini gitu, teman-teman bisa download ya, linknya ada di deskripsi video ya, passwordnya ALK Edwin. Oke. Nah, sebelum itu saya mau minum dulu sebentar ya. Ya, oke, langsung aja kita ke bagian analisis ya. Jasa Marga ya, yang jalan tol gitu ya. Dekat saya juga ada jalan tol. Nah, ini satuannya jutaan ya, ini udah benar 2025 Q3. Yang dinilai yang pertama checklist saya adalah riwayat pembagian dividennya. Dan untuk Jasa Marga ini bagus ya, 3 tahun ke belakang dia bagi dividen.
yang terutama 3 tahun ke belakang ya. Artinya perusahaan ini udah stabil selama 3 tahun ke belakang gitu. Karena apa, ini tahun 2020, 2021 ya tahun bukanya nggak bagi dividen. Ya berarti lagi ada problem, ada masalah gitu. Kalau saya memang caranya lambat, ya telat gitu. Jadi kenapa saya carinya yang stabil dulu gitu. Jadi ini bagus ya perusahaan ini bagi dividen. Jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Nah, selalu kita cek ke bagian kasta rakas ya. Nah, kenapa kasta rakas ini harus kita lihat gitu ya? Karena kasta rakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Nah, jadi uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi kalau misalnya nilainya terlalu sedikit, ya nggak akan bisa bayar operasional, bisa terganggu, nggak bisa ekspansi, nggak bisa bayar pinjaman gitu. Jadi hati-hati ya, jangan terlalu sedikit, dan nilai juga jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar juga buat apa, nggak efisien. Kelebihan uang kas itu sebaiknya dinikmati oleh pemegang saham. Caranya gimana? Ya bagi dividen ya, lebih besar, lebih sering, atau ekspansi usaha, atau bayar pinjaman ke bank gitu supaya beban bunganya ringan, atau buyback saham aja supaya mengurangi jumlah saham beredar, supaya nanti earning per share dan dividen per share jadi lebih besar gitu. Jadi harus cari perusahaan yang pro kepada kita gitu ya, pemegang sahamnya. Oke ya. Nah, sekarang kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Yang terpenting itu adalah saldo laba yang ini. Ya. Nah, ini saldo laba ini adalah angka kunci gitu ya. Ini yang paling penting buat saya. Kenapa paling penting? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan. Ya, dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3, dan itu di luar dividen. Jadi si Jasa Marga dari dulu pertama kali berdiri, nggak tahu tahun kapan, sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 28,5 triliun. Besar sekali, saldo labanya positif. Dia bisa bagi dividen, dia keuntungannya nyata. Nah, gitu, ini bagus gitu. Kalau perusahaan yang rugi terus, nggak ada saldo laba, biasanya saldo labanya negatif. Kalau negatif atau defisit, termasuk kategori perusahaan yang bermasalah menurut saya ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya digoreng naik berkali-kali lipat, ya saya nggak akan beli gitu ya. Paling hanya baca laporan keuangan sebagai untuk apa, pembelajaran gitu ya, simpel kalau saya gitu. Nah, setelah itu kita cek langsung ke bagian ekuitas pemilik ya. Nah, pilih ini subtotal sama KNP-nya ya, kepentingan non pengendali. Ini kita isi dulu. Oke ya, udah kita isi. Ini semua oke ya, udah sama ya. Nah, ini kita lihat ya. Ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,88 ya. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 0,88 kali modal gitu ya. Belum satu gitu ya. Di sini belum satu, tapi sebenarnya ini udah lebih dari satu. Karena apa? Karena ini kan dividennya udah sebagian dibagikan gitu ya. Jadi ibarat kalau 0,88 berarti teman-teman punya modal 1 miliar, telah menghasilkan total profit itu 880 juta, tapi itu di luar dividen. Ya, jadi ini perusahaan yang sangat baik, sangat bagus ya. Dan juga secara PBV ini cukup murah, 0,72 ya, potensi profitnya 39%. Dan nilai tambahnya ini udah 0,9 ya, udah dihargai di bawah saldo labanya. Jadi ini udah perusahaan kategori yang menurut saya murah ya, udah cukup bagus ya si Jasa Marga ini. Nah, selalu kita cek langsung ke bagian pendapatan ya. Nah, pendapatan langsung pilih ini ya, yang paling atas nilainya, yang ini total ya. Nah, kenapa harus dilihat ya? Karena pendapatannya adalah ciri perusahaan pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Jadi kalau perusahaan yang bertumbuh, dia akan cenderung naik pendapatannya ya. Artinya barang atau jasa ini relevan untuk customer, dibutuhkan customer. Nah, untuk si Jasa Marga ini ada penurunan ya, ada penurunan kinerja ya, cuman ya udah sih, nggak apa-apa ya, penurunan sedikit nggak masalah. Nah, nanti si pendapatan ini nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba bruto yang ini ya nilainya. Ini pentingnya untuk kita lihat laba bruto, karena laba bruto ini adalah untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya, alias menghitung inti efisiensi perusahaan. Jadi misalnya dari GPM ya, kita lihat gitu ya, ini 40% ya GPM ya. Artinya teman-teman menjual barang 100.000, ambil profit kotornya 40.000, 60.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi cari GPM yang setinggi mungkin, yang sesuai dengan sektornya gitu. Ini bagus ya, marginnya tebal, karena makin besar GPM, makin besar juga nanti net profit marginnya. Kan si laba bruto nanti dikurangi oleh tuh penghasilan beban umum, beban pajak, beban lain-lain lah ya. Nanti keluar laba bersih. Ini intinya. Inti dari laporan laba rugi ini, perusahaan ini untung atau enggak. Ya, perusahaan ini profitable atau enggak gitu. Dan ini secara fair
gitu. Ini PR udah cukup murah ya, di bawah 10 ya, PR 7 gitu. Jadi PBV rendah, PR juga rendah. Wah, cukup menarik ya, cukup menarik. Tapi ingat, jangan cuman berhenti di laporan laba rugi ya, selalu cek ke bagian arus kas gitu. Nah, kenapa harus cek arus kas? Karena arus kas ini adalah untuk memvalidasi si pendapatan gitu ya. Jadi misalnya kita lihat nih ya, nih si JSMR ini dia bilang pendapatannya itu 21 triliun. Nah, uang yang diterima gitu ya, itu cuma 14 triliun gitu ya. Ini kita pindahkan dulu gitu ya. Ini kita pindahkan dulu. Nah, tuh rasionya rendah. Artinya customer ini nggak pernah bayar full ya. Karena apa ya? Ini kan ada tadi pendapatan konstruksi juga ya kalau nggak salah ya. Mana tadi? Nah, jadi kalau pendapatan konstruksi biasanya kadang tuh kan DP mulu ya tuh. Nah, jadi dia nggak full. Cari yang 100%, mendekati 100%. Artinya customer kan tadi selalu bayar full gitu. Jadi kalau misalnya 68% kayak ini, berarti teman-teman menjual barang 100 juta itu dapat terima uangnya cuma 68 juta ya. 32 juta itu berubah dalam bentuk piutang yang harus ditagih oleh manajemen perusahaan gitu. Jadi cari sekali lagi, cari yang setinggi mungkin, mendekati 100% ya gitu. Dan ingat, tadi kan uang kas yang diterima oleh perusahaan itu yang dibayarkan oleh customer punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi sekarang nih ya, udah terima nih 14,5 triliun ya. Kita bayar untuk apa? Bayar supplier, bayar karyawan, bayar pajak, bayar bunga. Nanti keluar net CFO yang ini ya, nilainya wajib positif gitu. Karena kalau dia positif, artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai gitu. Jadi uangnya tuh nggak habis untuk bayar operasional aja, untuk bayar gaji karyawan aja. Itu kan tuh bayar supplier, bayar karyawannya, bla 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 gitu. Harus positif seperti ini gitu ya. Dan ini memang net CFO-nya agak lebih rendah ya, padahal penerimaan kasnya tinggi. Nah, setelah itu uangnya ini digunakan untuk bayar ekspansi usaha, tuh penambahan hak pengusahaan jalan tol, terus penambahan penambahan aset tak berwujud, terus ya gitu ya, atau penambahan aset tetap yang nilai negatif ya, harus yang seperti ini. Artinya apa? Kalau nilai negatif, artinya perusahaan semakin lama semakin berekspansi, semakin lama semakin besar gitu simpelnya. Dan biasanya nih ya, kalau misalnya sebelum kita lihat ke sini ya, meskipun kita tadi udah lihatnya ini positif, kalau dia ekspansinya besar, operasionalnya lebih kecil daripada ekspansinya gitu, ini pasti bergantung sama pinjaman ke bank. Lihat tuh, dia penerimaan utang bank ya. Jadi sebenarnya kalau nambah utang bank itu kan ada konsekuensi ya, ada utang ada beban bunga yang harus dibayar gitu. Jadi sebenarnya utang itu bagus ya kalau dia terkontrol, tapi kalau dia nggak terkontrol, dia bahaya gitu, takutnya nanti nggak bisa bayar bunga gitu ya. Dan ini kita lihat ya, jadi polanya itu plus min plus ya, tuh dia menerima utang bank 16,3, dia bayarnya 9,2 ya. Jadi kalau dia bayar utang, dia nilainya negatif. Kalau terima utang dia positif ya. Jadi ini totalnya kan dia positif ya, artinya dia ambil pinjaman. Nah, tapi kalau bayar dividen dia negatif ya. Jadi kalau yang bagus sebenarnya yang negatif, karena dia berusaha untuk melunasi pinjamannya ya, dan juga bayar dividen. Oke, jadi udah kita pindahkan nih data-datanya. Jadi untuk ekspansi usahanya si JSMR, dia dibiayai oleh pinjaman ke bank dan juga operasional ya gitu. Jadi ya kalau misalnya konstruksi, kadang ya kita harus lihat ya rasio lancarnya gimana nih. Rasio lancar 7,9, ini 19 ya. Ya ini memang rasio lancar juga kecil ya, karena ya ini konstruksi gitu ya. Kalau misal konstruksi ya kadang kita tinggal nunggu gitu ya, harus memastikan si pembayaran CFO ini positif terus untuk berusaha untuk melunasi pinjamannya ya. Jadi memang kadang kalau saya agak waspada, kadang kalau sama perusahaan konstruksi itu nggak sukanya karena mengambil utang terlalu besar gitu. Takutnya nanti kasusnya kayak Waskita Karya ya, itu WSKT pernah dibahas ya gitu ya. Itu kan habis semua keuntungannya gitu. Cuman kembali lagi ya, yang seperti ini ya memang kalau konstruksi sekali lagi ya selalu ada resiko yang sedikit lebih tinggi lah, katakanlah begitu. Nah, jadi si jasa marga udah kita pindahkan ya, ini data-datanya. Jadi si perusahaan JSMR ini perusahaan yang baik ya, karena 3 tahun ke belakang dia bagi dividen gitu ya. Jadi dia terbukti untungnya, bisnisnya nyata ya. Lalu saldo labanya positif, telah menghasilkan total profitnya sebesar 0,88 kali modal ya. Dan untuk PER dan PBV udah dijual cukup murah ya. PBV tadi 0,72, potensi profitnya 39%, PER 7 ya. Jadi udah cukup murah. Dan secara pola arus kas ya, CFO-nya dia bagus ya, positif. Cuman memang ini dia mengambil pinjaman
ya, dan misalnya untuk perusahaan konstruksi kadang resikonya sedikit lebih tinggi ya. Kalau yang seperti ini ya kembali lagi ya gitu, memang kalau secara PRPBV sih memang agak murah ya, cuman kalau untuk secara arus kas ya kadang perlu dipantau untuk berkala ya. Oke, saya rasa itu aja mungkin di ASMR gitu. Jadi ini cukup lah, bukan cukup lah ya, bisa lah ya buat saya ini masuk watchlist gitu. Cuman agak kecil kemungkinan kalau saya masuk ke sini ya kayaknya gitu. Oke, mungkin itu aja pendapat saya untuk JSMR ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bilang JSMR menarik atau nggak menarik atau punya pendapat yang lain, boleh sampaikan di kolom komentar ya supaya yang lain juga tahu gitu, kita sama-sama belajar. Dan kalau teman-teman punya request saham, sampaikan ya, nanti kita jadwalkan. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga sampaikan, nanti akan saya saya balas ya, saya respon gitu. Oke teman-teman, itu aja paling dari saya gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.